maka status orang Tionghoa dari golongan non-pribumi diubah menjadi salah satu bagian dari suku-suku yang ada di Indonesia. TMII yang diresmikan oleh Presiden HM Soeharto pada tahun 1975 merupakan miniatur negara Republik Indonesia yang di dalamnya terdapat seluruh suku bangsa yang ada di negara Republik Indonesia. Tujuan PSMTI mengisi kemerdekaan Republik Indonesia dengan pembangunan segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara menuju kehidupan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, mewujudkan integrasi bangsa sesuai yang diamanatkan dalam Sumpah dan Bhinneka Tunggal Ika, menjaga kerukunan dan persaudaraan sesama warga Tionghoa, membina kerukunan dan persaudaraan dengan komponen masyarakat lain, memperjuangkan kesetaraan hak dan kewajiban warga Tionghoa dan masyarakat lainnya. Upaya PSMTI meningkatkan kesadaran warga Tionghoa untuk bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia, mengamalkan kerukunan secara murni dan ikhlas untuk kelanjutan pembangunan bangsa dan negara, mengadakan kegiatan-kegiatan di bidang sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, olahraga, serta kegiatan-kegiatan positif lainnya, menyelenggarakan pertemuan, penyuluhan, pembinaan, bantuan yang diperlukan dalam rangka memelihara kerukunan dan persaudaraan sesama anggota PSMTI dan komponen masyarakat lainnya. Fungsi PSMTI sebagai wadah komunikasi dan interaksi antar warga Tionghoa, sebagai wadah penyerap dan penyalur aspirasi warga Tionghoa, sebagai fasilitator untuk mempererat hubungan antar perkumpulan marga-marga Tionghoa, sebagai wadah komunikasi dan interaksi dengan lembaga negara, instansi pemerintah, organisasi, dan komponen masyarakat lain yang terkait, sebagai wadah pembinaan untuk mencapai tujuan PSMTI, sebagai wadah mediasi untuk permasalahan sesama suku Tionghoa maupun antar suku Tionghoa dengan suku lainnya. PSMTI telah berdiri di 32 provinsi dan 300 kota atau kabupaten di seluruh Indonesia. Oke, baiklah, boleh kita kasih tepuk tangan buat PSMTI. Luar biasa. Kami silakan yang masih di luar kita langsung saja ke dalam. Mohon izin sebentar ya, acara kita mulai. Demikian tadi kita bersama-sama menyaksikan bagaimana profil dari PSMTI Indonesia untuk kita bisa pahami dan sebagai awal pertemuan indah kita malam ini. Baiklah, izin buat semua, mari kita mulai acara ini. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Berbahagia kita hari ini berkumpul dalam satu ruangan yang indah sebagai nilai silaturahim. Seperti juga kita diketahui bagaimana kita ada nilai sosialisasi atau silaturahmi dari PSMTI Jawa Barat yang dalam hal ini Garut juga ada PSMTI yang mungkin hari ini mudah-mudahan bisa lebih giatnya, lebih mantap lagi, lebih luar biasa lagi. Itu adalah satu buah harapan ketika kita malam ini kumpul semuanya. Baiklah, sebelum juga kita melanjutkan acara ini untuk kebahagiaan kita dan
keberangkatan kita di malam ini, kita akan diawali dengan doa yang akan disampaikan oleh yang kami hormati Pendeta Alphonsus kepada beliau. Kami silakan. Udah kayaknya. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, shalom semuanya. Mari kita akan memulai untuk pertemuan pada malam hari ini dengan memulainya di dalam doa. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami bersyukur karena Tuhan boleh mengumpulkan kami pada malam hari ini untuk boleh mempersatukan di dalam satu visi yang besar, khususnya untuk masyarakat Tionghoa di Kota Garut ini. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan yang berutus tolong memberikan hikmat melalui penjelasan yang nanti akan disampaikan, supaya boleh menggerakkan setiap kami untuk bersatu padu untuk melakukan pekerjaan yang jauh lebih besar di Kota Garut ini, baik itu di dalam lingkungan Tionghoa sendiri maupun juga di dalam kota di mana kami tinggal, dan bahkan di tengah bangsa dan negara yang kami juga hidup. Terima kasih kami menyerahkan untuk setiap diri kami, kiranya Tuhan yang boleh titipkan hati Tuhan kepada setiap kami, supaya kami boleh berbagian sepenuhnya di dalam kota ini melalui diri kami dan juga melalui keturunan kami. Terima kasih, inilah doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, kami ucapkan terima kasih. Dan selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya sekaligus mars dari PSM TNI. Hadirin dimohon berdiri. Kami silakan. Dengan berdiri
Hadirin dulu kembali. Dan kita kasih tepuk tangan yang meriah buat kebaikan kita di malam ini. Luar biasa, terima kasih buat Jawa Barat, dan juga Garut dan semua tokoh-tokoh yang hadir di malam ini. Saya berbahagia sekali hadir di acara yang sangat luar biasa. Cici semuanya. Seperti yang sekilas tadi kita ketahui bahwa PSMTI ini didirikan tanggal 28 September 1998 dan 10 tahun setelah itu juga sudah tersebar sekitar 167 kabupaten dan kota se-Indonesia, 30 provinsi. Luar biasa. Dan tahun kemarin 23 sampai 300 terbentuk di 300 kota provinsi di 32 provinsi. 300 kota di 32 provinsi se-Indonesia. Artinya karena kegiatan utamanya adalah sosial, budaya, kemasyarakatan, bagaimana kita sumbangsi besar buat tanah tercinta Indonesia, kekuatan kita NKRI, sudah berapa banyak kegiatan sosial. Untuk saya sendiri, alhamdulillah, terima kasih bahwa acara dengan PSMTI bukan hanya satu kali ini saja. Kemarin terakhir sama Ketua Jawa Barat di Sesko TNI ya, kemarin terakhir juga sumbangsi kepada masyarakat di sekitar sana. Dan juga setiap acara waktu di Cianjur sampai hari ini juga ada kegiatan sosial. Intinya luar biasa, seperti juga harapan semuanya bahwa keberadaan PSMTI ini adalah memberikan manfaat besar buat masyarakat Indonesia, ekonomi terutama, dan juga hal-hal lainnya, kearifan lokal tentang kebudayaan, karena ada juga harapan seperti tagline yang diungkapkan bahwa sebaik-baik kita sebaik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Hari ini
kita akan mendengarkan bagaimana sebenarnya dari ketuatan acara kita malam ini dari PSMTI Jawa Barat berkunjung ke sini, bertemu dengan kita semua yang ada di Garut, dan nanti kita ada beberapa harapan ke depan bagaimana kita bikin PSM Garut itu lebih kompak lagi. Dan untuk itu kita akan sambut dengan tepuk tangan. Inilah sambutan dari Ketua PSMTI Jawa Barat kepada Bapak Presiden kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu, Koko Cici, tokoh masyarakat Garut yang telah berkenan hadir di sini semuanya, dan saya sangat salut ya karena undangan 17.30 on time ya, jam segini aja udah selesai makan dan lain-lain. Saya mengapresiasi, berarti sangat antusias, juga menghargai jerih payah dari para panitia, dan saya ucapkan terima kasih. Memang hari ini kami dari Jawa Barat yang mengundang PSMTI Jabar dan difasilitasi oleh Ibu Agustin, Ibu Ine, kemana ya kalau nggak kelihatan ya? Ibu Ine-nya nanti bisa tolong diundang sekalian ya. Kemudian saya juga salut di sini hadir tokoh masyarakat di Garut yang saya dengar, saya belum pada kenal, nanti akan diperkenalkan juga kurang lebihnya siapa aja. Dan yang membuat saya sangat terkesan yang hadir di sini ada senior, saya nggak bilang orang tua ya, karena semua kita masih muda, bisa sehat hadir di sini. Juga banyak yang muda-muda. Cuma saya ingin bertanya ini, orang tua nganter anaknya atau anaknya nganter orang tua, atau memang masing-masing? Masing-masing. Wah, bagus, salut ini ya. Ini jarang terjadi. Jarang terjadi, biasanya nggak tahu orang tua, semua anak muda semua gitu. Memang di PSMTI juga ada organisasi saya, Perwati, Persatuan Wanita Tionghoa Indonesia ya, dari PSMTI. Kemudian juga ada INTI, Ikatan Pemuda-Pemudi dari Tionghoa Indonesia, itu saya organisasi. Kemudian ada IKOCI, Ikatan Kocici. Nah itu untuk yang muda-muda juga, muda-mudinya. Ini mudah-mudahan bisa terbentuk juga nanti di Kabupaten Garut ya. Jadi saya salut dan terima kasih bahwa hadir lengkap di sini, dan saya tidak nyangka karena target 50 yang hadir 75 lebih tadi ya. Sebelumnya tadi kami jam 4 sore berkumpul terlebih dahulu dengan pengurus yang lama, pengurus-pengurus yang masih bekerja sampai saat ini. Dan sebetulnya PSMTI Kabupaten Garut ini sudah lama juga terbentuk dengan ketuanya almarhum Pak Pung, mungkin ya sudah tahu, tapi karena beliau mendahului karena kesehatan, dan sehari-hari untuk jalannya roda dari PSMTI Kabupaten Garut ini oleh Ibu Agnes Kusmini ya. Terima kasih Bu Agnes beserta jajaran. Dan waktu itu juga dibentuk dengan SK Jabar, jumlah personelnya belum banyak karena keharusan dari organisasi menurut ADART cukup ada KSP dulu ya, ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, maksud tujuan dari pertemuan ini adalah silaturahmi untuk lebih memperkenalkan PSMTI, Paguyuban Sosial Warga Tionghoa Indonesia ini. Barangkali ada yang belum tahu di Garut ada PSMTI dan belum tahu juga PSMTI itu apa. Nah, dan perlu diketahui tadi sudah disebutkan oleh MC
mengenai keberadaan PSMTI, dan sampai saat ini yang sudah terbentuk ada 37 provinsi, Pak. 37 provinsi, jadi dari total 38 di Indonesia ya, satu masih belum. Kemudian kota kabupaten sudah 308. Dan sekarang ini masa-masa banyak yang memilih ketua baru. Jadi saya sendiri juga keliling, nanti hari Sabtu saya ke Pontianak untuk pemilihan ketua provinsi Kalimantan Barat ya di Pontianak. Kemudian minggu depannya sudah dilantik karena Musprov di Sumatera Utara sudah terpilih ketua baru. Kemudian Padang sendiri sudah ada PSMTI, tapi belum terbentuk resmi, baru akan dibentuk dan sekarang sudah terbentuk di Sumatera Barat ya. Kemudian kemarin baru di Ternate Maluku Utara baru terbentuk, belum dilantik juga. Kemudian Bangka Belitung sudah ada vakum, sekarang mulai dilantik kembali. Dan Jawa Barat sendiri baru mengadakan Musprov bulan Agustus kemarin dan sudah terpilih ketua yang baru, akan melanjutkan juga masih tetap Pak Suwandowoli yang kebetulan hari ini tidak bisa hadir. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya tadi Joni Toa. Saya di Jawa Barat adalah sebagai ketua harian dan di PSMTI Kabupaten Garut ini sebagai ketua pembina ya. Kemudian saya di pusat sebagai ketua harian 2 dari PSMT pusat. Jadi saya sangat bangga dan saya sudah keliling-keliling untuk Kabupaten Garut ini. Saya melihat bagus sekali ya, antusias. Tidak seperti di kota-kota lain, karena saya jarang kalau sampai ke kota-kota, kebetulan karena saya di Jawa Barat. Jadi saya datang ke Kabupaten Garut dan saya berharap ke depan akan lebih aktif mengadakan kegiatan-kegiatan untuk masyarakat di Kabupaten Garut ya. Jadi kami dalam berbuat ini sesuai ADART tidak membedakan suku, ras, agama dalam berbuat gitu. Tapi kita memang berpedoman pada ADART yang bisa menjadi anggota pengurus adalah suku Tionghoa yang punya marga. Nah itu memang di dalam ADART seperti itu. Tapi di luar itu kalau ada kaitan misalnya non Tionghoa masuk bisa. Itu nanti diberi marga, dikasih marga, ada suratnya dari pusat, diberikan marga. Dan kepada yang non Tionghoa juga yang banyak jasanya terhadap suku Tionghoa ataupun terhadap PSMTI bisa masuk, nanti akan diberikan marganya. Banyak gitu ya. Kemarin terakhir waktu ulang tahun PSMTI juga ada Menteri Pertanian yang sekarang terpilih kembali, Pak Amran. Rupanya keluarganya juga mantunya orang Tionghoa, jadi cucunya nanti Tionghoa. Nanti masuk PSMT juga keluarganya. Kemudian ada juga waktu itu Kajati DKI sekarang jadi Jam Intel, Jaksa Agung Muda Intel dari Tionghoa. Jadi sekarang kita sudah terbuka dan kita tidak malu-malu bahwa Tionghoa merupakan salah satu suku yang ada di Indonesia dan itu undang-undangnya sudah ada gitu ya. Jadi kita mengucapkan sekarang pakai kata Tionghoa semuanya. Dan kita harus bangga dan harus berani, memang kita Tionghoa itu. Tapi di lain hal itu kita pun harus menunjukkan kepedulian kita terhadap tentunya setia terhadap NKRI ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah pada malam ini kami ingin memberi gambaran sedikit mengenai PSMT Kabupaten Garut. Karena ketua definitif tidak ada, nanti ke depan kita akan membentuk kepengurusan yang baru. Saya berharap dari Bapak Ibu Koko Cici di sini bisa berkontribusi tenaga, pikiran dan sebagainya untuk demi suku Tionghoa yang ada di Kota Garut atau Kabupaten Garut dan bisa berbuat banyak untuk masyarakat lingkungannya dengan bekerja sama tentunya dengan Forkopimda ya. Dalam hal ini Bupati, Kapolres, juga dengan DPRD, kemudian juga dengan Kodim, pemerintahan tentunya tadi juga kejaksaan. Nah, kita ini juga ingin memperjuangkan kesetaraan. Mungkin diskriminasi masih ada, tapi tidak terlalu banyak. Tapi kalau kita menemukan hal-hal seperti itu,
kita bisa dapat urun rebuk semuanya dan berdiskusi bagaimana kita bisa menyetarakan diri kita sendiri, suku kita sendiri sama dengan suku lainnya yang ada di Kabupaten Garut ya, maupun suku Sunda, suku Jawa, mungkin ada suku Arab, suku India dan sebagainya. Bahwa kita sama semua setara. Nah, dalam hal ini kita pun akan memberikan sesi nanti tanya jawab ya. Barangkali ada yang belum mengetahui apa itu PSMTI, kegiatannya seperti apa. Tadi sekilas sudah disampaikan dalam bentuk video. Nanti di sini juga ada beberapa video testimoni dari kota Sukabumi, kemudian Cirebon, ada juga Sumedang. Bagaimana manfaatnya adanya PSMTI, organisasi PSMTI di kota atau kabupaten masing-masing. Dari melihat pengalaman yang ada di Indonesia, ini sangat bermanfaat dan sangat baik sekali. Jadi kita sekarang ini syukur Tiongkok tidak usah malu-malu, kita kalau berdua menonjolkan diri untuk kepentingan bersama. Tapi pun kita harus bermawas diri, jangan sampai kita meletupkan sesuatu yang merugikan dari suku Tionghoa. Karena dalam sejarahnya PSMT ini terbentuk karena adanya peristiwa tahun 98 dan hal itu diharapkan tidak akan terjadi lagi, dan kita juga berusaha untuk hal itu tidak terjadi tentunya dimanapun di seluruh Indonesia ya. Yang kita cintai ini tentunya karena kita berusaha dan hidup di kota yang ada di Indonesia ini. Nah, untuk itu saya juga ingin memperkenalkan terlebih dahulu kawan-kawan saya yang ada dari Jawa Barat dulu. Yang dari Jawa Barat silakan berdiri dulu. Kami diwakili ada orang yang ada ini Kang Iqbal ini dari media online, dari Pikiran Rakyat juga setia selalu. Kemudian ada Andi Rusli, ada namanya Bu Agnes juga, Bu Kongko, Anggun, kemudian Chandra Kito, dan kalau Ibu Agustin, Ibu Ide juga ada di pusat kepengurusannya sama Pak Wawan. Ada Pak Wawan, Pak Wawan berdiri, Ibu Ide juga. Sekaligus malam ini tuh sekalian kita bersyukur, silakan dulu bersyukur. Sebetulnya kami ini ingin mengadakan pesta syukuran di Bandung, tapi karena hari ini sekalian dan Ibu Agustin domisili juga di Garut sebagai notaris, beliau baru saja lulus untuk jenjang pendidikan tertinggi yang ada di Indonesia, bergelar Dr. S3. Tepuk tangan dulu. Nah, yang Pawawan juga sama S3 ya, sama notaris di Kota Bandung. Ya, kita ucapkan selamat dan saya berharap karena Ibu Ine juga atau Ibu Agustin ini domisili bisa membantu nanti untuk PSMTI yang ada di Kota Garut. Nah, sebelumnya saya juga ingin perkenalan dengan yang ada di sini, bisa memperkenalkan. Mohon izin, mungkin nanti ada siapa yang secara mereka juga berbahagia ketika datang ke sini. Ini Pak Dedem nama hatinya bersenang sebenarnya, betul kan? Oke, baik, kita semua tepuk tangan. Nanti mohon izin untuk mengenalkan siapa dan sesepuh kita yang sudah ada di sini. Boleh nanti disebutkan sekali itu berdiri. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam semua. Sekarang jadi gambar, tolongin ya. Tempat yang tangannya. Siap. Bisa ngomong Sunda juga. Oke, sekali lagi selamat malam. Saya mau memperkenalkan beberapa sebetulnya ini saya kaget juga sih, sebetulnya ditarget sama Bu Ine itu sekitar 50 orang ya, tapi ternyata yang hadir antusias luar biasa. Nah, ini undangannya sebetulnya yang disebar itu untuk awal adalah rekan-rekan dari Kelenteng, Dharma, Loka, ada Om Asep, ada Om Aca, ini sahabat-sahabat ayah saya ini luar biasa. Terus dari Wihara Wisma
ada ketuanya hadir. Terus teman-teman dari, saya lihat banyak dari gereja Katolik. Ada yang dari gereja Katolik? Ini beliau ini politikus kita juga dari PDI. Mantap. Ada juga dari gereja GII. GII saya lihat banyak. Ada pendeta saya, Bapak Paulus tadi berdoa. Terus ada juga dari Partai Kosta, ada? Nah, dari Partai Kosta ada, dari GBI. Ada dari GBI? Kayaknya nggak hadir karena pendetanya bilang hari ini bentrok ada acara di gerejanya. Nah, ini juga ketua dari Pak Dede Henry ini, ketua salah satu ketua pelaksana Cepumi nanti ya Pak ya. Nanti kita mau ada hajat besar Cepumi. Mudah-mudahan dilancarkan semuanya. Terus siapa lagi ya yang belum disebutkan? Adakah saya kalau banyak ini jadi kawal? Oh, kita punya tim. Jadi tim ini gabungan dari gereja-gereja, dari kelenteng dan dari wihara, namanya tim kebersamaan. Waktu kemarin jejaring pengamanan dari PKTGI, nah untuk vaksinnya itu dari tim kebersamaan ini. Saya lihat ada beberapa wakilnya. Bisa berdirilah ini tim kebersamaan ini yang berjasa memberikan pelayanan vaksin buat warga Garut, khususnya suku Tionghoa. Ini sedikit cerita. Jadi mungkin dari Om dan Tante di sini ada yang merasakan juga pada saat mau mengejar vaksin, datang ke puskesmas dibilangnya habis, kosong, nggak ada, belum datang. Ada yang sampai bolak-balik berkali-kali ke puskesmas. Nah, akhirnya dari sana ada beberapa teman kita, ada Pak Unseng, Bunli, dan Ko Andi. Itu berinisiatif karena dia punya akses ke dinas kesehatan sampai terbentuk tim kebersamaan. Jadi kita bisa melayani dari bukan hanya warga Tionghoa tapi jadi seluruh masyarakat Garut, dan kita jadi percontohan, diambil, diadopsi oleh Kabupaten Garut. Bahkan setiap kick off vaksin selalu tim kita yang dipanggil oleh Kabupaten Garut. Begitu. Mungkin itu aja. Oh, terima kasih. Terima kasih. Ada yang belum diperkenalkan? Ada nggak yang masih belum diperkenalkan? Waktu Kusmini? Atau tadi ada yang dari GKPB, ada nggak dari GKPB? Oh, terima kasih. Oke. Aduh, ternyata ditolong sukses juga. Tepuk tangan buat teman-teman. Kalau juga kita punya tayangan sedikit tapi presentasikan bagaimana sebenarnya PSMI Indonesia dan Jawa Barat yang hari ini bersilaturahmi dengan kita dengan di Garut, dan berharap ke depannya kita bisa bersama-sama untuk pembentukan yang lebih bagus dan berkarya untuk masyarakat Garut. Seperti itu hari ini di Sentomek. Saya sangat berbahagia hari ini orang Garut, orang Sunda berada di sini seperti saudara sendiri, karena banyak juga beberapa kegiatan yang sudah bareng. Salah satunya di Mbak Ade sama Pak Ibu, sama OND, sama teman-teman dari Kobi juga. Semuanya pokoknya hari ini di Garut merasa bangga karena federasi olahraga barongsai Indonesia sudah ada di Garut. Kami sedang berpresentasi dulu dan nanti besok nantikan di hotel. hotel. Terima kasih. Oke, ini ProPoint yang kami dapat, dan mungkin kalau diserahkan untuk Ketua menentukannya Pak Gibran Sosial Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat. Nah, ini boleh kebaca ya, dibaca ya. Mungkin sedikit boleh disampaikan sama Ketua, silakan. Ya, ini dasar dari bentuknya ini ya. Boleh lanjut, nanti kami bagikan bukunya dan secara PDF mendadak. Silakan lanjut. Nah, ini ada visi misi. Ini ada untuk masuk arus besar ya, arus besar
kepada bangsa Indonesia. Jadi kita ini tidak perlu analogi lagi untuk masuk ke ranah politik ya, seperti tadi saya melihat ada diperkenalkan dari PDIP. Jadi kita apapun partainya silakan masuk, dan secara ADART PSMT ini tidak berafiliasi atau tidak boleh berpolitik praktis gitu ya, tapi secara masing-masing secara diri sendiri kita ini wajib ikut berpolitik, tentunya punya aktivitas juga. Silakan lanjut. Nah ini mengenai kontribusi ke SMT ya, dan kita PSMT ini waktu zamannya Pak Soeharto waktu itu kita membantu pembuatan SPKRI waktu itu, dan kita ini diberikan tanah oleh pemerintah di Taman Mini yang sampai saat ini menjadi satu sekretariat PSMT dan menjadikan salah satu wujud anjungannya di sana. Lanjut. Ya, ini pun mengenai dasar hukumnya. Kemudian terus lanjut. Nah, tujuannya seperti ini ya. Ada itu mewujudkan integrasi bangsa sesuai diamanatkan dalam Sumpah Pemuda semua. Ini dasar-dasarnya adalah sangat nasionalis dan tentunya untuk NKRI juga. Silakan lanjut. Ya, upaya-upaya yang sedang dilaksanakan dan kita ini atau kami ini dari suku Tionghoa ini sudah duduk di segala lembaga yang ada di pemerintahan, termasuk banyak juga yang duduk di DPR RI dan di DPRD kota kabupaten di seluruh Indonesia sudah banyak itu. Nanti kalau ada yang dari Kabupaten Garut Tionghoanya boleh didaftarkan. Jadi untuk kepemilihan ke depan kita bisa ikut mensosialisasikan kader-kader dari PSMTI apapun partainya, silakan. Terus. Nah fungsinya ya untuk ada komunikasi, tentunya yang tadi saya utarakan mengenai untuk kesetaraan, untuk berkoordinasi tentunya dengan Forkompinda gitu, untuk mediasi juga kalau ada permasalahan. Silakan. Sudah cukup? Oke. Nah, jadi saya menekankan juga tadi jangan sampai analogi kita masuk ke dalam partai politik ya. Silakan kalau ada yang lain-lain juga nanti boleh daftar, dan tentunya kita juga menganjurkan kalau tidak ada yang kenal untuk kita memilih siapa yang mau dipilih, ya kita pilih teman sendiri lah kira-kira yang kira-kira bisa dipertanggungjawabkan, direkomendasikan. Dan perlu diingat sekarang ini zamannya sedang hangat-hangatnya politik untuk pilkada. Saya mendengar di Kabupaten Garut ini ada 2 calonnya, itu silakan memilih sesuai dengan hati nurani kira-kira siapa yang punya kedekatan dan kalau jadi bisa memperhatikan untuk kesetaraan apapun, melihat jadi dia tidak melihat suku, agama, ras tentunya. Nah itu yang patut kita pilih. Kita ini tidak berafiliasi, tidak juga condong secara organisasi, kita tidak boleh. Jadi kami mengingatkan tidak boleh kita mendukung atas nama organisasinya, tidak ada. Tapi secara pribadi ya silakan saja gitu ya. Dan saya hadir ke Garut juga sekalian besok untuk melantik FOBI tadi ya, Federasi Olahraga Barongsai Indonesia Kabupaten Garut. Saya sebagai ketua FOBI dari Jawa Barat juga, jadi saya sekaligus hadir dan saya sangat bangga juga di Garut bisa terbentuk FOBI, dan Barongsai itu sekarang menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan secara nasional, yaitu di PON ya. Kita harus bangga. Jadi itu sudah merupakan milik bersama, dan saya mendorong supaya Barongsai sebagai olahraga juga sebagai kesenian bisa ditampilkan di acara-acara resmi pemerintahan ya. Nanti saya dengar ada acara Cap Bumi itu bulan Februari atau Maret ya, 2 minggu langsung pas tanggal Cap-Capnya gitu. 23 ya, nanti kita bantu sosialisasikan karena ada beberapa kota yang
Jawa Barat yang bikin, Bogor juga sedang rutin, dulu Bandung juga ada gotong tapekong seperti apa. Mudah-mudahan itu didukung oleh pemerintah. Itu adalah salah satu kebudayaan dari suku Tionghoa dan bisa dijadikan acara rutin tahunan. Itu sangat bagus dan mohon tentunya semua komponen yang ada di Kabupaten Garut suku Tionghoa untuk mendukung ini secara gotong royong, kompak, dan melibatkan semua unsur, tidak hanya suku Tionghoa. Itu pesannya aja. Oke, sampai saat ini ada pertanyaan, silakan Mas. Jadi begini, mumpung kan tokoh ada di sini malam ini jarang dengan kesibukannya, karena tentunya kita sepakat bahwa mau tanya dulu sepakat enggak nih, PSMTI kita jadikan wadah untuk kita bersatu dan berkontribusi untuk masyarakat Indonesia. Setuju? Tarik setuju. Berapa Pak? Setuju? Soal itu 1 juta. Ya, nah, kali saja ada yang penasaran dari pemaparan tadi, mungkin tentang kegiatan ke depan, bagaimana kita bisa bersinergi antara Garut dan Jawa Barat, atau apapun yang boleh ditanyakan pada malam ini, semuanya silakan. Ada yang mau bertanya, kita buka dulu untuk 3 pertanyaan. Siapa yang tanya? Silakan. Ngacung ke Garut, Silakan. Ada yang bertanya, silakan. Ada ya? Ada. Saya harap bertanya langsung di mulut saja, jangan dalam hati. Yuk, silakan. Ada yang bertanya? Silakan. Nah, boleh? Boleh. Atau ketua penyelenggara nanti untuk jawab ini bertanya, kali aja ada nanti sponsor buat nanti biar bertanya sebentar. Atau bertanya apa saja. Boleh kita nyantai saja acara kita dari kita dan untuk kita dan harus menghasilkan sesuatu seperti harapan. Oke, tepuk tangan. Kalau itu sebelumnya kita coba bagaimana pendapatnya dari salah satu teman kita yang dari PDI. Mehmet, dulu ada apa yang disampaikan. Karena ini ke depan bakal jadi wakil kita untuk menyampaikan terhadap pemerintah bagaimana keluh kesah kita dan bisa bersama hubungan. Oke kan? Setuju kan sebenarnya kalau kamu juga menyampaikan sesuatu kan? Oke, Bang. Selamat malam semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada PSMTI Jawa Barat yang telah mengadakan acara ini, juga untuk Ibu Ine yang sudah mengundang sehingga kita dapat berkumpul semua di sini. Mungkin hanya sedikit pertanyaan, kalau kedepannya apakah PSMTI itu seperti yang tadi diomongkan akan bekerja sama dengan Forkopimda dan lain-lain, tidak hanya untuk kegiatan sosial saja mungkin Pak, mungkin bisa juga untuk kegiatan lain di luar kegiatan sosial, gitu ya. Oke, terima kasih. Baik, saya langsung jawab, dapat lupa ya. Jadi kerjasama memang bukan hanya kegiatan sosial, tapi kami berharap PSMT ini bisa memediasi juga atau menjadi salah satu untuk menyampaikan apa program pemerintah. Jadi mensosialisasikannya lewat PSMTI. Ini sudah terjadi di kota-kota lain, termasuk di Bandung, di mana apabila ada dari pemerintah ingin menyampaikan segala sesuatu hal atau sosialisasi, mengundang ingin tokoh-tokoh Tionghoa, mereka pasti melalui PSMTI. Termasuk kemarin waktu sosialisasi mengenai pajak, kami juga diminta dari Polrestabes penyuluhan hukum untuk anak-anak sekolah lewat PSMTI juga. Dan yang sangat menggembirakan, berarti sekarang kita ini sudah dianggap seperti gula atau juga sesuatu hal yang punya potensi. Kita ambil contoh Bandung, misalnya Jakarta ataupun nasional, semua calon presiden ingin jadi mensosialisasikan untuk suku Tionghoa, terutama
datang kepada PSMTI. Saya yakin di Kota Garut pun, Kabupaten Garut ini mungkin calon juga ingin, karena saya mendengar ada yang hadir juga malam ini. Tapi karena ini intern, saya mengundang, saya tolak dengan halus, karena supaya jadi enak. Karena kita nanti diperkirakan mengundang atau ada yang hadir, dikira kita mendukung calon lain, ada yang keberatan kan nggak enak ya. Tapi kalau mau memang mereka ingin mensosialisasikan, sebetulnya sah-sah aja, tinggal mengundang aja. Tapi kita harus menerima dua-duanya. Seperti contoh di Bandung, 4 calon wali kota sudah hadir semua. Gubernur, calon gubernur, wakil gubernur hadir semua. Itu tinggal pilihan masing-masing kepada kita. Calon presiden waktu itu dari Pak Anies, Pak Ganjar, kalau Pak Prabowo waktu itu diwakilkan hadir juga. Nah, waktu pemilihan presiden sama yang di Jakarta, kita diundang sama Jokowi, Pak Jokowi, PSMTI dalam 1 tahun itu 3 kali. Terakhir kemarin sebelum pemilihan bulan 2 kita diundang ke Istana Bogor. Sebetulnya kemarin sebelum Pak Jokowi ini ingin mengundang, tapi waktunya nggak pas. Nah, ke depan kita akan bersilaturahmi dengan Pak Prabowo. Dan waktu itu, waktu beliau masih jadi Menhan, kami pun diundang 200 orang, diundang makan oleh Pak Prabowo. Dengan Pak Ganjar waktu itu sampai kami diundang ke Semarang, tapi alasannya apa? Kita kalau PSMT pusat datang ke Semarang, karena kan ada kaitannya. Akhirnya kebetulan di sana ada Musprov pemilihan ketua PSMT Semarang, kami hadir semua. Nah, sekarang akan ada pelantikan PSMT Jawa Tengah, bukan Semarang yang Jawa Tengah, kami mundur. Kenapa diundur? Karena mobil ada, kita jadi risih juga nggak enak. Termasuk karena melihat hari ini di Garut, seharusnya tanggal 10 saya melantik Hobi Depok tanggal 10, tapi melihat begini kita jadi khawatir, terus terang gitu, jadi khawatir nggak enak, takutnya dipolitisasi seperti apa, diundur nanti setelah pilkada. Jadi ada beberapa pelantikan yang kami mundur juga, tapi karena sudah terlanjur membuat, ya kita lanjutkan. Jadi memang tadi seperti Bapak utarakan, bukan hanya kegiatan sosial, tapi menjadi mitra. Begitupun sebaliknya, kalau ada permasalahan di suku Tionghoa yang ada di Kabupaten Garut, saya berharap PSMT Kabupaten Garut bisa menjadi atau menjembatani untuk kesulitan yang suku Tionghoa dapatkan di Kabupaten Garut kepada instansi bersangkutan, baik di kejaksaan maupun di kepolisian atau di kantor Pemda. Nah, yang sudah ada kerjasama dengan kami adalah Kejaksaan Agung. Kita sudah tanda tangan tahun 2022 sampai sekarang masih berlaku karena 4 tahun adalah ada kerjasama dengan Kejaksaan Agung. Jadi semua kajarinya sudah dapat surat bahwa PSMT seluruh Indonesia ada kerjasama dengan kejari-kejari di daerah dalam segala hal, tentunya bidang sosial, bidang pendidikan dan lain-lainnya. Juga ada dengan beberapa instansi seperti Disdukcapil maupun imigrasi, maka kalau di Kota Bandung mereka datang gitu, termasuk dengan bisnis waktu itu dengan Menteri BUMN Pak Erick Thohir, sehingga dengan pemerintah kita bisa memanfaatkan. Saya mendapatkan berita dari Kanwil BRI Jawa Barat dengan adanya kerjasama MOU antara PSMTI, mereka pun mendapatkan nasabah sangat baik dan kita dianggap reputasinya sangat baik. Sumedang malah sudah mengadakan kerjasama. Jadi bukan kita yang memberikan CSA, tapi dari mereka. Mereka memberikan kalau ada kegiatan-kegiatan dari PSMT di kota atau kabupaten, mereka memberikan CSA, memberikan bantuannya. Jadi itu adalah manfaatnya. Kemudian nanti kalau sudah terbentuk yang definitif, saya berharap PSMT Kabupaten Garut langsung daftar ke Kesbangpol. Itu nanti pakai segala sesuatu, dasar hukumnya adalah dari PSMT pusat. Itu bisa mendapatkan bantuan juga.
bentuk bantuan bukan kita harapkan nilai jumlahnya, tapi adalah suatu pengakuan Jawa Barat pun sudah masuk seperti itu. Dan saya berharap juga nanti dari beberapa dari Tionghoa yang ada di Kabupaten Garut ini bisa masuk ke FPK, Forum Pembauran Kebangsaan. Itu adalah mitra pemerintah yang dibiayai oleh APBD oleh masing-masing kabupaten. Yang kalau di Jawa Barat ketuanya Ibu Oce Jundunan Cepopong, mungkin tahu ya, mantan anggota DPR RI. Saya juga sering berapa kali keliling daerah, saya wakil ketua beliau juga di Jawa Barat gitu. Jadi kita masuklah ke mana-mana, kita bergaul, bersosialisasi, mencari network. Terima kasih, jawabannya mungkin agak panjang, sekalian saya mengutarakan hal-hal lain. Silakan kalau Memang itu sangat penting, ini juga menjadi satu pandangan buat kita bagaimana kita ke depan. Artinya hari ini kita sudah berwadah integrasi komunikasi. Seperti juga yang saya ketahui ada Cici dulu yang sampai hari ini kok dia bergelut dengan UMKM, dimanapun ada event juga ada. Dan itu bekerja sama dengan pengrajin orang Garut semuanya tanpa ada persiapan seperti apa. Dan juga komunitasnya sudah ramai, kalau ada event pasti ada Cici ini. Intinya semua juga sudah ada. Artinya hari ini kita punya wadah luar biasa untuk baik-baik kita mengembangkan potensi. Apalagi hari ini saya bangga, senang sekali bisa interaksi seperti ini. Boleh mungkin ada yang belum puas menanyain gimana, Tino naik kan nih, bikin event dong, tapi bukan modal atau harus gimana, terus dengan gimana? Ada yang bertanyakan soal sih? Mau? Boleh? Cileni. Cileni ya, tentu saja harusnya ada senang oleh. Oleh ada yang anggota DPR. Senang sih? Iya. Selamat malam semuanya. Kebetulan dari PSMTI Garut kita mau mengadakan basar kerjasama PSMTI dengan UMKM Kabupaten Garut. Kita lagi konsep berdua sama Cikine. Mungkin nanti dari teman-teman PSMTI yang lain bisa bergabung untuk mengonsepkan acaranya bersama-sama. Mungkin ini gebrakan pertama dari PSMTI Kabupaten Garut. Jadi ini keren ya, apa bentukan yang baru belum secara kokoh diatur seluruhnya atas dasar hukumnya, karena memang kalau ada ART kita udah copy paste, udah dari pusat seluruh udah gampang banget, dan semua kepengurusan di Indonesia di pemerintah sudah tahu porsi dan posisinya, Kesbang seluruh Indonesia tahu. Dan kegiatan itu juga bakal jadi satu awal untuk pembentukan ini, lalu kita laporkan bahwa kita punya terbentuk baru dengan komunitas yang ada di paguyuban sosial masyarakat Indonesia di Garut. Luar biasa, tepuk tangan buat Cici. Ada lagi? Oke, siap. Selamat malam Pak Joni. Saya Iman Surajaya, Mantan Surajaya. Saya warga Garut, profesi saya di bidang desain. Saya mau nanya, ada dua pertanyaan sih sebenarnya. Yang pertama adalah tantangan ketionghoaan di Jawa Barat itu yang paling terkini itu apa? Dan ini juga nanti akan berlanjut implikasinya ke pertanyaan mengapa Garut dianggap perlu ada organisasi ini, ada fenomena terkini apa, ada kerawanan apa, gitu ya. Kedua, untuk ini mungkin agak teknis, cuman jadinya ini lebih ke arah, adakah seleksi keanggotaan ini, karena suatu organisasi ini kan perlu standarisasi, ini syarat-syarat dasarnya apa aja untuk keikutsertaan, jenjang pendidikan, profesi dan lain-lainnya gitu, apa aja. Itu aja sih pertanyaan dari saya. Oke, saya langsung jawab. Kalau kegentingan apa tidak adanya? Tidak ada, tapi kita sesuai misinya juga, punya visi juga, kita ingin berbuat sesuatu tentunya bagi masyarakat setempat. Kita membantu pemerintah yang sah yang ada, kita menunjukkan bahwa suku Tionghoa juga bisa membantu, tidak hanya dagang seperti itu, tapi kita berbuat di segala lini. Jadi kegentingan itu tidak ada. Nah, tadi ditanyakan manfaatnya sangat besar. Memang kita suka melihat kalau suku Tionghoa ini, kalau nggak ada kepentingan bersama ada ayam nih. Tapi kalau ada kegentingan sedikit baru kumpul kasih musuh. Nah, kita jangan seperti itu. Justru kita harus mencegah.
mencegah dengan adanya PSMT kita akan menjalin punya komunikasi di antara kita sendiri dan tentunya juga dengan organisasi lain dan juga dengan Forkompinda. Jadi kalau ada sesuatu hal kita bisa sampaikan langsung, bisa langsungkan kepada yang bersangkutan, atau kita ada isu-isu yang tentang kira-kira bakal efeknya ke suku Tionghoa, kita bisa menyampaikan kepada aparat keamanan misalnya, karena kita ada kerjasama yang baik, tentu kita ada komunikasi dan kita menyampaikan, dan saya yakin aparat pemerintah atau ASN maupun kepala daerah Forkompinda sedikit banyak sudah tahu PSMTI itu apa, ya. Seperti PJ Bupati yang sekarang saya kenal, dia sudah tahu betul dengan PSMTI apa, karena waktu menjabat di Pemprov sudah pernah hadir, datang dengan Wagub Pak UU, waktu itu saya sempat ketemu gitu ya. Jadi itu sangat baik untuk network sangat baik. Dan tadi saya mendengar juga ditanya sama Pak Ahmad ya, MC, mengenai apakah PSMTI kira-kira bisa dibantu oleh bapak-bapak Bapak Cici di sini, dan yakin akan ada manfaatnya. Nah, saya berharap ini nanti jangan hanya di mulut aja ya. Berarti seperti tadi UMKM mohon dibantu, bukan bantu dana, bukan bantu apa. Ya kalau bisa bantu dana tentu bersyukur, karena organisasi kan perlu dana. Tapi minimal dengan kita ikut berperan serta, tidak cuek gitu ya. Nah, kita berpartisipasilah, menyampaikan ide atau apa semua. Mudah-mudahan dari network itu ada efek baiknya buat kita. Ya kita banyak teman, kemudian kita juga mendapatkan bisnis dari situ, kenapa tidak gitu ya, asal tentunya dengan hal yang baik dan cara yang baik. Nah, tadi saya menjawab juga untuk menjadi simpatisan atau anggota atau pengurus PSMTI tidak ada batasan usia, tidak ada batasan pendidikan, semua umum bebas, bukan suku Tionghoa pun boleh. Kalau untuk jadi simpatisan, untuk berbuat sesuatu untuk kita semua, kita bekerja sama, berkolaborasi dengan semua boleh. Nah, untuk ini karena sekalian tadi ada masukan bagaimana, mungkin saya minta dari ini tolong ada kontak person dan nanti disampaikan kalau ada pertanyaan yang berminat untuk menjadi anggota, menjadi pengurus, menghubungi siapa, bisa disampaikan ke siapa supaya langsung ini bolanya bergulir terus gitu. Ya, ada langsung aja sekarang boleh Kang Punten gitu ya. Langsung dicatat kira-kira yang perlu jadi tahu ke depan udah. Tapi kalau sebelumnya jawabannya puas atau oke, puas. Tepuk tangan. Nah, boleh dicatat nomor teleponnya atau kita bikin dulu? Gimana bagusnya? Selamat malam semuanya. Kalau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, boleh menghubungi. Nomor handphonenya boleh dicatat aja atau ada di grup yang sudah dibentuk untuk undangan hari ini. Nomornya di 08 211 40 99 098 dengan Profi kontak personnya. Ada orangnya nggak di pertengahan? Yang mana? Boleh berdiri? Ayo. Oh itu. Saya ulang ya, nomor teleponnya 08 211 40 99 098. Terima kasih. Nah, kedua nanti akan melihat kalau handphone diakai berarti pertanyaannya tidak diungkapkan lewat handphone. Tepuk tangan. Oke. Ya. Boleh kasih handphone dipakai. Karena memang mungkin masih ada juga yang yang paling jelas tadi saya rasakan karena saya sendiri orang Garut tapi bergaul udah lama. Ada dengan Pak Hendri kita dari sejak SD, dari mulai memotoran apa semua. Saya bergaul lama. Dengan cici itu belakangnya dari lama sekali. Jadi artinya bagaimana PSMTI ini jadi media interaksi komunikasi dan tidak membuat kita jadi eksklusif gitu. Bahwa kita berbaur hari ini kita darah Indonesia.
hari ini adalah kita NKRI yang hari ini juga masyarakat Garut khususnya dengan kiprah dulu ke semua itu udah merasakan bagaimana indah dan Garut tidak akan pernah terlihat cantik tanpa ada teman-teman semuanya. Pengkolan itu udah jadi luar biasa. Ketemu di Pengkolan adalah temu suasana yang sangat indah. Dan tadi juga amanah kegiatan UMKM itu akan jadi sebuah pacuan untuk kita tidak jadi eksklusif. Dan hari ini kita yakin dengan adanya wadah ini untuk diseriuskan, seperti nanti ada ucapan selamat tuh dari beberapa kabupaten kota untuk pertemuan kita memang ini. Artinya mereka mendukung besar sekali untuk kita bangkit dan melakukan yang terbaik. Mungkin itu kita tambahan. Ya, nanti kalau waktu tidak cukup mungkin kita sepakati pada jam 8 selesai kita ya. Jangan nanti diakhiri dengan foto bersama. Kalau yang tayangan-tayangan yang ada, saya baru tahu kalau grupnya sudah terbentuk, ada nanti di share di grup aja ya. Enak kayak gitu seperti itu. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan saya mohon maaf juga apabila ada sesuatu hal yang tidak berkenan dalam saya menyampaikan gitu ya. Kalau ada pertanyaan selanjutnya nanti bisa disampaikan di grup dan grup ini tetap terus dipelihara lebih bagus ya. Nanti bisa mengajak teman-temannya juga yang lain. Dan hari ini karena ada perwakilan satu yang orang Tionghoa yang ikut berpolitik di PDIP, ada yang lain kan? Nah ke depan berarti kan ini ada, saya bukan berkampanye, ya boleh kan berkenalan juga nantinya berarti kan untuk mudah-mudahan kita punya wakil nanti di Kabupaten Garut. Kalau sementara ini ada Tionghoa yang masuk lagi Garut, DPRD belum ada. Yang mudah-mudahan ini nanti yang pertama. Di Bandung sudah ada beberapa orang itu dari PSMT semua itu. Dari PSMT partainya macam-macam. Di DPR RI ada, di Jakarta juga ada semua gitu ya. Ya mudah-mudahan semua kita berkiprah dan bisa menyalurkan aspirasi untuk ke pemerintahan. Itu aja. Dan ketua itu bisa jadi satu target. 5 tahun ke depan beliau harus jadi. Ya di dalam di teman-teman PSMI boleh jadi sosialisasi di luar potensi. Oke bukan, kalau saya singgali ya jadi biar depan kita punya perwakilan di betul harus dan kalau bisa sebanyak-banyaknya ya, sebanyak-banyaknya dan tidak usah jadi takut jadi saingannya. Kita aja partainya apapun boleh. Gitu ya. Terima kasih. Oke, baiklah kami untuk kembali terima kasih sekali lagi kita tangan buat Ketua Jawa Barat. Dan juga ketua di Indonesia dan Presiden Indonesia. Terima kasih atas pemaparannya. Semoga juga menjadi satu bahan buat dan motivasi buat untuk kita. Dan kita ke depan kita bikin PSMTI Garut Jaya. Kalau saya bilang PSMTI Garut, jawabannya Jaya. PSMTI Garut, PSMTI Garut. Insya Allah terwujud dan semoga Tuhan berkati dan semua untuk menjadikan itu terjadi harapan kita semua. Tepuk tangan buat Bapak Ibu. Baiklah mungkin itu saja kita sedikit nanti akan menyaksikan bagaimana ucapan-ucapan terima kasih dari beberapa kabupaten kota untuk kita semua yang ada di sini dan setelah itu kita akan foto bersama dan silaturahim untuk sama-sama nanti kita mau ada teman sama ketua boleh ada informasi semoga dan teman-teman yang dari pengurus di Jawa Barat dan sebentar lagi juga kita ada harapan untuk kekuatan terbentuknya PSMI Kabupaten Garut. Mungkin dari mana ada yang disampaikan lagi atau bagaimana? Kami silakan. Mumpung masih di sini, sudah cukup. Nah, untuk kita menyaksikan silakan tayangan ucapan terima kasih di beberapa kota buat kami dan bersama. Perkenalkan masyarakat dunia kesempatan saya selaku ketua PSMI Sukabumi. Saya ingin berbicara tentang apa manfaat PSMI bagi kita atau apa manfaat kita dari PSMI itu banyak ya. Salah satunya adalah kita bisa melakukan kegiatan sosial melalui organisasi PSMI. Yang kedua kita bisa berperan aktif di masyarakat maupun di pemerintahan melalui organisasi PSMI. Ya karena kita lebih dihargai, lebih diakui karena organisasi PSMI yang cukup besar dan ada di seluruh provinsi. Yang ketiga adalah kita bisa memberikan masukan-masukan kepada pemerintah daerah di mana kita tinggal. Ya kita bisa juga kolaborasi dengan pemerintah dan lembaga
sore masyarakat lainnya di Kota Jakarta sangat mengasihkan dari PSMPI. Ya, dulu saya pun tidak mau berorganisasi, biasa anak muda seperti itu. Nah, setelah saya masuk, banyak manfaat yang sangat kita rasakan. Kita bisa juga bersosialisasi dengan teman-teman kita di seluruh Indonesia, Sabang-Sabang Kopi, karena PSMPI ada di seluruh provinsi. Kita jadi banyak teman, sahabat, relasi yang bisa kita bangun dan kita komunikasikan. Ya, selanjutnya ya banyak hal yang bisa kita lakukan dari organisasi yang baik. Ya, tentu kita harus beraktif dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum. Oke, itu dari Sukabumi untuk kita semua. Selanjutnya ada beberapa. Inilah dari Cianjur. Sore dan tetap semangat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Kenalkan, saya Juli Jaya, Ketua PSMPI Kabupaten Cianjur. PSMPI adalah satu-satunya organisasi warga Tionghoa terbesar di Indonesia yang salah satu misinya adalah bergerak di bidang sosial. Sehebat-hebatnya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman semua untuk bisa bergabung dengan PSMPI. Dengan bergabung dengan PSMPI, kita mempunyai suatu komunitas yang baru, kita mempunyai teman-teman baru yang satu visi misi bergerak di bidang sosial kemanusiaan. PSMPI adalah satu-satunya wadah yang tepat untuk menyalurkan berkat yang kita punya, baik pikiran, tenaga maupun materi, untuk membantu sesama masyarakat, khususnya masyarakat Tionghoa di sekitar tempat kita tinggal. Salah satu tugas PSMPI yang lain adalah menjalin stabilitas keamanan tempat kita tinggal dan berusaha, khususnya memberikan stabilitas keamanan untuk warga Tionghoa agar mereka merasa nyaman dan aman dalam bekerja, dalam mencari nafkah sehari-hari untuk keluarganya masing-masing. Oleh karena itu, PSMPI. Oke, demikian beberapa ucapan kita kasih tepuk tangan panjang yang cuma kita bersama, dan kita juga punya doa buat mereka-mereka yang di sana yang telah mengucapkan buat kita semua. Semoga mereka sehat selalu, dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa, dan seluruh apa yang dari kegiatannya dimudahkan dalam segala sesuatunya. Amin ya rabbal alamin. Tadi dari Sukabumi, dari Cianjur, Cirebon, Kabupaten Bogor, Sumedang, Bandung, Kabupaten Bandung, dan wakil ketua dari Cirebon. Tepuk tangan. Baiklah, acara dari awal sampai akhir telah selesai, dan mungkin semua sudah memahami bagaimana hasil pertemuan kita malam ini. Dan kita akan tambahkan harapan ini untuk berfoto bersama, tapi sebelumnya saya mohon maaf, saya mengawal acara sampai akhir. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, tidak dengan niatan apapun. Yang paling penting kami warga Garut, saya sebagai wakil satu dari sini, merasa bangga dengan event hari ini. Terima kasih, selamat malam, semoga bahagia selalu. Kami silakan kita berfoto bersama, mohon izin ketua, dan boleh teman-teman dari pengurusan. Oh ya, oke. Kalau gitu kami silakan langsung sesepuh, ya, diambil di sini, diambil. Fotonya kami silakan, bagaimana tekniknya? Mas siapa yang bawa kamera? Biasa Andre nih bawa kamera, lupa ya. Apa handphone aja itu bagus. Tekniknya gimana? Boleh pengurus di depan, kita berdiri semuanya, nanti kita ambil dari depan. Ayo silakan. Oke. Atau gimana? Boleh diatur, kami silakan. Oke, di fotonya dari sini saja. Berarti ya, ambil dari sini. Oh iya, betul, betulnya bersama dulu. Oh, tapi benar. Ibu silakan, bapak-bapak silakan berdiri.
Oke, biar kita kompak kelihatan kompak, kita ke depan saja semuanya kita berbalik di sini tidak pernah di depan. Ya, biar kompak, biar dekat. Jadi sampai pulang nanti kami silakan untuk semuanya ke depan. Kita berbagi di sini kumpul semuanya. Nah, senior-senior kasih kursi untuk ke depan, kami silakan. Bapak, Om, silakan Om, Bapak, Cici, semuanya. Yang mau duduk bawa kursinya masing-masing boleh. Oke, silakan untuk yang sebelum depan dan kita ke belakang. Oke, para Cici, Bapak-Bapak ke depan semuanya. Oke, Pak Ibu, ayo dong ke depan, bajunya. Ayo, Pak Wendy, mana ini semuanya? Oke, yang terhormat, Pak Mendeta, menulis ke depan sini, silakan. Terima kasih untuk berfoto bareng semuanya. Oke, duduk berdiri sama yang di atas ya, semuanya. Itu boleh selfie dulu di sini, nanti dari sini ke sini. Naik boleh. Ya, siapa yang sedang di atas boleh di atas, yang sedang di bawah boleh di bawah. Ya, tetap bergembira semuanya. Oke, silakan. Jarang kita acara seperti ini, susah untuk kumpul seperti ini dan berfoto bersama ya. Yang mengundang dan semua yang tidak ada yang duduk kita ke depan semuanya. Kami persilakan tidak yang duduk. Oh, ke depan kok. Wah, luar biasa keren. Biar nanti saya mau jadi kursi dulu sama Andre. Nah, lagi bebas tugas. Ada fotografer nanti kalau beneran unggul atau mau kameran letih. Oh, biar kameranya ini bapak pesawat ya. Video ini. Nah, silakan terus. Oke. Sok diuk wae pas ya sebelum. Sini 2 orang aja. Satu, bentar Pi, munduran sedikit Pi. Satu dulu, ini dulu. Bentar Pak. Oh, kayak mau. 1, 2, 3. Kayaknya naik ke kursi di atas semua. Oh, ya benar. Awas, handap nak. Halus fotografer atau sekalian tukang meja sok. Nah. Tuh. Di video. Bisa. Saya tuh kok. Wah, mantap. Oh, katulil lakutan. Hapunten ka warga Garut, pengkolan kosong poeting ayeuna. Ada kabeh ya. Ada kabeh. 1, 2, 3. Allah. Boleh gaya bebas Bu. Perlu duit kan semua. 1, 2, 3. Allah, kita masih jangan ngedukung nomor 2 tuh menang. Blok. Baik, kita kasih. Nah, jargonnya gini aja, videonya begini. PSMTI Garut Jaya 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 3 kali ya. Oke. Nanti si kepalanya yang sebelah sini kiri, sebelah sini kanan. Kok promosi kok. Ya. Abi wih dia menang kopi 1 kilo. Ya. Latihan.
PSMTI Garut. Nah, udah jaya aja terus tepuk tangan, gitu ya. Nah, siap. Hah? Wah, mana tepuk tangan orang tapi ulang ngababuk musisi. Ya siap. PSMTI Garut.